Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, perkenalkan nama Ibu itu adalah Siti Fatimah Zahro. Di sini Ibu tidak sendirian, Ibu nanti akan ditemani oleh Ibu Silmi Yulia Nuraini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang mad tamkin dan juga mad farki. Apa sih yang dimaksud dengan mad tamkin dan juga mad farki, Bu? Nah, sebelum kita pembelajaran, alangkah baiknya gitu ya, kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Apa sih tujuannya? Oke, tujuan yang pertamanya itu adalah yang pertama peserta didik dapat memahami apa itu pengertian mad tamkin dan juga mad farki. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bacaan yang terdapat dalam Quran gitu ya tentang mad tamkin dan juga mad farki. Nah, setelah kita mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran kita, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang mad tamkin. Nah, mad ini menurut bahasa itu adalah panjang. Kalau misalkan tamkin itu adalah penguatan, penetapan, dan juga pemantapan. Oke, bisa diulang coba anak-anak gimana kalau yang di rumah. Oke, jadi mad itu yang pertama apa? Artinya panjang. Yang kedua ada tamkin. Nah, tamkin apa? Ada penguatan, artinya ya ada penguatan, penetapan, dan juga pemantapan. Jadi dapat disimpulkan gitu ya bahwasanya kalau misalkan mad tamkin ini adalah apabila ada dua huruf ya gitu ya, yang pertama bertasydid dan yang kedua ianya sukun gitu ya. Nah, bagaimana sih Bu cara membacanya? Cara membacanya yang pertama itu adalah memantapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan selama satu alif atau dua harokat gitu ya. Nah, bagaimana sih Bu? Ada nggak sih Bu contohnya? Ada contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah 213 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'asallahun nabiyina. Nah, an-nabiyinanya ya-nya yang pertama bertasydid dan ya keduanya itu adalah sukun gitu ya. Nah, jadi ditekan gitu ya, ya pertamanya an-nabiyina gitu, an-nabiyina gitu. Jadi dipanjangkan dua harokat gitu ya atau satu alif. Nah, ada juga contohnya juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi wa yaqtulunan nabiyina. Nah, sama juga ya yang pertama bertasydid dan ya kedua itu adalah sukun gitu ya. Nah, mungkin hanya itu ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Silmi Yulia Nuraini. Nah, kan barusan udah nih dijelaskan oleh Ibu Fatimah tentang mad tamkin. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mad farki. Secara bahasa, mad artinya panjang dan farki artinya pembeda. Nah, menurut istilah, mad farki adalah bacaan yang berfungsi untuk membedakan antara kalimat istifham atau kalimat pertanyaan dengan khobar atau kalimat berita. Nah, cara mad farki ini terjadi karena mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, cara membaca mad farki ini yang pertama memanjangkan hamzah 6 harokat atau mad badal. Yang kedua memasukkan mad badal ke huruf yang bertasydid atau disempurnakan ke tasydid. Dalam Al-Quran, mad farki ini terletak pada 3 surat atau 4 ayat. Yang pertama pada Quran surat An-Naml ayat 59, yang kedua Quran surat Yunus ayat 59, dan yang terakhir terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 100
43 dan 144. Nah, sekarang kita mari berlatih membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika ada penggalan ayat seperti ini, yang pertama kita memanjangkan atau membaca 6 harokat, lalu disempurnakan lagi kepada huruf yang bertasdid. Mari kita coba membaca. Qul adzakarain. Sekali lagi ya. Qul adzakarain. Nah, di sini ada mad badal lalu bertemu dengan huruf yang bertasdid. Nah, yang di sini huruf yang bertasdid itu yaitu zal. Contoh selanjutnya. Qul Allahu adzina lakum. Mari kita membaca sekali lagi. Qul Allahu adzina lakum. Nah, sekian penjelasan tentang mad tamkin dan mad parki dari Ibu Fatimah dan Ibu Silmi. Lalu selanjutnya mari kita implementasikan bacaan mad ini dalam membaca Al-Quran. Sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.